Bab 672. Untuk mendeteksi secara akurat tingkat kekuatan misterius seorang praktisi misterius, kekuatan misteriusnya sendiri harus lebih tinggi daripada kekuatan misterius orang lain. Tapi Yun Ce secara akurat menyebutkan tingkat kekuatan dari keempat kaisar ini, termasuk Ye Guiying, yang mendekati tahap akhir kaisar. Karena Yun Ce hanya memiliki aura energi mendalam dari alam mendalam raja, sangat mustahil baginya untuk melakukannya. Maka satu-satunya penjelasan adalah bahwa di suatu tempat di sini ada seseorang dengan kekuatan yang sangat kuat, bahkan melebihi Ye Guiying. Hanya ada sedikit keraguan sebelumnya, tetapi dengan kata-kata Yun Ce, keraguan ini tidak diragukan lagi diperbesar puluhan kali dalam sekejap. Bahkan sangat pasti bahwa memang ada pendukung besar di belakang Yun Ce. Selain itu, kekuatan pendukung ini jauh melampaui ekspektasi mereka. Karena pihak lain dapat secara akurat mendeteksi kekuatan mereka yang dalam, tetapi mereka tidak dapat merasakan keberadaan pihak lain sama sekali. Untuk dapat bersembunyi dengan sempurna, tidak hanya kekuatan mendalam pihak lain melebihi kekuatan mereka, tetapi kemungkinan besar jauh melebihi itu. Mungkinkah dia sebenarnya berada di tahap akhir dari alam Jiangxuan? Tidak mungkin, kecuali 4 tanah suci. Tidak mungkin kaisar tingkat tinggi ada di dunia ini. Pada saat ini, melihat ekspresi Yun Ce yang tak kenal takut dan acuh tak acuh, serta cibiran tidak menyenangkannya, sebagian besar pikiran menggertak telah dihilangkan. Ye Guiying dengan cepat menyembunyikan keterkejutannya dan berkata sambil tersenyum tipis, "Tidak masalah apakah kami ingin membunuhmu hari ini atau tidak. Menilai dari reaksimu, sepertinya kamu sudah tahu bahwa kami akan datang." Petik 2. Haha, kata Yun Ce dengan sangat dia mencibir dengan jijik. Dan matanya tiba-tiba berubah menjadi menghina. Melihat tetua ke-9 yang kuat dari istana Dewa Matahari Bulan, dia tampak seperti sedang melihat orang idiot. Penghinaan terhadap kecerdasanku datang dari istana ilahi Matahari Bulan. Dari mulut sesepuh, saat aku membunuh Ye Ziyi, aku menggunakan tanda jiwa kematian Ye Ziyi untuk sepenuhnya mengirimkan adegan pembunuhanku padanya kembali ke tuan mudamu Ye Xinghan. Yang kuinginkan adalah biarkan dia Ye Xinghan segera membawa orang untuk membunuhku, tapi sekarang kamu bertanya-tanya bahwa aku sebenarnya tahu kamu akan datang. Hahaha, IQ para tetua istana Matahari Bulan benar-benar menggelikan. Kata-kata Yun Ce membuat orang tertawa. Mata Ye Guiying bersinar, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah, dan dia tidak marah. Dia hanya tersenyum ringan. Jadi, ketika kamu membunuh Ye Ziyi, kamu telah menemukan bahwa dia memiliki tanda jiwa kematian di tubuhnya, tapi kamu sengaja menggunakan kematian pada segel jiwa, biarkan Tuan Muda tahu bahwa kamu membunuhnya. Petik 2. Jika tidak, Yun Ce memiringkan sudut mulutnya dan berkata dengan sinis, apakah kamu tidak menggunakan otakmu untuk memikirkan mengapa kamu Ziyi dan Ye Qingsheng keduanya dia sudah mati, tapi dia tidak menerima tanda kematian dari Ye Qingsheng. Ekspresi semua orang di istana Matahari dan Bulan sedikit berubah. Ye Guiying mengatakan ini dengan wajah serius sebelumnya di tabut suci Matahari dan Bulan. Diragukan, dan bahkan bertanya apakah pihak lain sengaja mempertahankan tanda jiwa kematian Ye Ziyi untuk memikat mereka ke sini. Karena seseorang dapat menghapus tanda jiwa kematian Ye Qingsheng, mustahil untuk tidak menemukan keberadaan tanda jiwa kematian pada Ye Ziyi. Tapi mereka tidak mempercayainya sama sekali. Satu-satunya penjelasan yang dapat mereka pikirkan adalah bahwa tanda jiwa kematian Ye Qingsheng telah menghilang dengan sendirinya. Karena tidak ada orang di dunia ini yang berani memprovokasi dan merayu istana Matahari dan Bulan, kecuali mereka mencari kematian. Tapi sekarang, ketika kata-kata ini keluar dari mulut Yun Ce, mereka terkejut. Dan perasaan tidak nyaman yang seharusnya tidak ada tiba-tiba muncul. Namun, mereka melihat Ye Juanyun melangkah maju dan berkata dengan senyum menghina, "Terus kenapa? Yun Ce, di mata kami kamu hanyalah seekor katak menyedihkan di dasar sumur. Bagaimana kamu tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tebal bumi? Apakah kamu benar-benar berpikir itu hanya karena, Tuan, di belakangmu, kamu bisa bergaul dengan kami?" Istana Dewa Bulan menantang. Hahaha, Ye Juanyun tertawa liar, betapa naif dan konyol. Kamu tidak pernah bisa membayangkan kekuatan Istana Dewa Bulan Matahari kami, dan kamu tidak pantas mengetahuinya sama sekali. Keyakinan dan dukunganmu yang terlalu percaya diri, di mata Istana Matahari Bulan kita, ini hanya lelucon besar. Petik 2. Oh, Yun Ce sedikit menurunkan alisnya, kamu benar-benar kenal tuanku.
Cek, cek, beraninya kamu begitu sombong di depan istana matahari bulan kita. Orang-orang akan mati dengan menyedihkan, atau hidup lebih buruk dari kematian. Yesi meletakkan dagunya di tangannya dan mencibir, Nak Yun, belum lagi satu-satunya tuanmu, bahkan 100 tuan bahkan tidak bisa berpikir untuk menyelamatkan hidupmu hari ini. Haha, benarkah? Yun Ce tersenyum tipis, suaranya berangsur-angsur berubah dari arogan menjadi dalam, tuanku biasanya berada di dunia kecilnya sendiri. Saya tidak pernah berani mengganggu budidayanya, apalagi meminta bantuan. Kekuatan guru. Mata Yun Ce langsung berubah dingin, tetapi Frozen Cloud Asgard tidak memiliki permusuhan atau permusuhan terhadap Anda, namun Anda telah melakukan serangan yang sangat kejam, tidak hanya memaksa Frozen Cloud Asgard ke dalam situasi putus asa, tapi juga membunuh 2 raja istana berturut-turut. Tuhan, kebencian ini tidak bisa didamaikan. Jika aku tidak bisa membalas dendam ini, aku akan sia-sia karena penguasa istana baru dari Istana Abadi Awan Beku. Petik 2. Hari ini, aku akan menggunakan kekuatan tuanku untuk menggunakan Ye Xinghan untuk. Darah kalian semua ada di sini untuk memperingati jiwa kedua istana tuan di surga. Yun Ce mengangkat tangan kirinya, kamu akan segera tahu siapa katak di dalam sumur. Ketika tuanku merendahkan diri untuk datang sendiri, kamu harus mengendalikannya dengan hati-hati. Jangan kencing di celana dan mengotori tanah murni es dan salju ini. Suara Yun Ce tegas, dan setiap kata dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Begitu suaranya jatuh, wajah Ye Xinghan berubah suram. Saat dia hendak berbicara, dia melihat kilatan cahaya di tubuh Yun Ce, dan kemudian, seluruh tubuhnya menghilang di sana dalam sekejap. Tidak peduli sosok atau nafasnya, semuanya menghilang tanpa jejak. Ye Guiying dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak akan pernah percaya bahwa seorang praktisi mendalam di bawah level seorang kaisar dapat melarikan diri dari bawah hidung mereka. Namun dengan kekuatan mereka yang sangat besar di alam Jiangxuan, area yang dapat dicakup oleh indera spiritual mereka tidak dapat merasakan kehadiran Yun Ce sama sekali. Dia menghilang sepenuhnya di depan mata mereka dalam sekejap. Apa yang terjadi? Yesi bertanya dengan suara yang dalam dengan tatapan menyapu. Dalam pengetahuan mereka, ini sama sekali tidak mungkin. Belum lagi hanya sebuah tahta, bahkan seorang kaisar di level yang sama tidak akan bisa menghilang sepenuhnya dalam pandangan mereka. Alis Ye Guiying tenggelam, dan dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Yun Ce barusan, tuanku biasanya ada di dunia kecilnya sendiri, dan aku tidak pernah berani mengganggu kultivasinya, dan hatinya tiba-tiba terkejut, dunia kecilnya sendiri. Mungkinkah tuannya sebenarnya adalah orang legendaris yang bisa membuka dunia kecilnya sendiri? Alasan mengapa Yun Ce menghilang sepenuhnya adalah karena dia memasuki dunia kecil tempat tinggal tuannya. Dalam keterkejutan mereka, sebuah cahaya tiba-tiba muncul di depan mata mereka, dan sosok Yun Ce muncul kembali di sana. Namun, Yun Ce yang muncul kembali tidak melihat ke arah mereka, melainkan setengah menundukkan kepalanya, bahkan auranya sangat terkendali, dan sikapnya benar-benar hilang dari arogansi dan arogansi sebelumnya, dan malah terlihat hati-hati dan penuh hormat. Yun Ce, di mana tuanmu? Yesi meraung, jangan beritahu kami bahwa yang disebut tuanmu begitu ketakutan sehingga dia lari menyelamatkan nyawanya ketika dia mendengar kata-kata, Istana Ilahi Matahari Bulan, haha. Tawa Yesi tiba-tiba berhenti, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Aduh, desahan lama dan panjang, membawa beban berat dan perubahan hidup yang tak terlukiskan yang sepertinya datang dari zaman kuno. Dan yang menyertai desahan ini adalah tekanan yang sangat besar dan agung yang tak terlukiskan. Paksaan ini seakan melonjak dari ujung langit dan bumi, memenuhi seluruh langit dan bumi dalam sekejap. Seolah dalam sekejap, langit runtuh dari atas. Seluruh dunia menjadi sunyi senyap. 4 kaisar istana matahari dan bulan, Ye Xi, Ye Zhenran, Ye Juanyun, dan Ye Guiying yang terkuat, semuanya tercekik pada saat tekanan ini turun, dan dada mereka terasa seperti ditekan ke pegunungan, apalagi pernafasan, bahkan detak jantungnya hampir berhenti total, dan badan kaku total, namun setiap sel di dalam tubuh bergetar hebat dan tak terkendali, tidak bisa dihentikan apapun yang terjadi. Mereka mengangkat kepala dengan susah payah, dengan pupil mengecil, dan melihat sosok yang tiba-tiba muncul di udara. Dia mengenakan jubah hitam besar, berkibar dan bergoyang ditiup angin dingin yang menderu-deru. Jubah hitam menutupi sebagian besar wajahnya, membuatnya mustahil untuk dilihat.
Mereka dapat melihat wajah aslinya, dan di bawah tekanan yang mengerikan itu, bahkan mereka yang lebih kuat dari mereka tidak berani menyentuh wajahnya yang setengah tertutup dengan mata mereka. Bahkan jubah hitam di tubuhnya sepertinya terlihat seberat gunung. Di dunia ini, hal yang paling mustahil untuk dipalsukan adalah aura. Dan aura pria berbaju hitam ini begitu kuat sehingga mereka tidak dapat menggambarkannya, atau bahkan membayangkannya. Mereka adalah kaisar kuat yang berdiri di puncak dunia. Seharusnya tidak ada aura di dunia ini yang bisa membuat mereka gemetar. Namun, di bawah aura ini, mereka merasa serendah pasir di depan laut, bahkan dalam keadaan linglung dan tidak percaya bahwa aura ini milik manusia, tapi itu seharusnya milik tekanan yang menghancurkan surga dari dewa sejati dalam mitologi kuno. Yang lebih menakutkan lagi adalah aura ini tidak terbatas, tapi tidak kasar, tapi halus dan tenang. Dengan kata lain, ini hanyalah tekanan dari pria berbaju hitam dalam keadaan alaminya, bukan kekuatan penuh dari kekuatan misteriusnya, kekuatan. Sudah waktunya untuk melepaskan. Tuan, Yunce berlutut dengan satu kaki, kepalanya tertunduk dalam. Yunce ini, yang begitu sombong bahkan di hadapan istana ilahi bulan matahari, suaranya penuh rasa hormat yang mendalam pada saat ini, dan bahkan sedikit gelisah. Wajah Ye Xinghan menjadi sangat jelek, dan tak satu pun dari empat tetua bisa tertawa. Mereka saling memandang, dan mereka semua melihat keterkejutan dan kegelisahan yang mendalam di mata satu sama lain, sesuatu yang bahkan bisa membuat kaisar mereka gemetar ketakutan. Momentum, berdasarkan ini saja, kekuatan orang ini pasti akan melampaui penguasa surgawi istana matahari bulan mereka. Ini adalah guru misterius Yunce. Bagaimana mungkin ada keberadaan iblis di dunia ini? Bab 673. Apakah ini, tuan dari tuan istana? Gadis-gadis Bingyun menatap kosong pada pria berbaju hitam di langit. Bahkan para tetua matahari dan bulan tidak dapat menahan tekanan yang luar biasa, yang bahkan lebih besar lagi, mungkin bagi mereka. Yunce memiliki guru misterius, dan semua orang di Frozen Cloud Asgard mengetahui hal ini. Karena ketika dia memasuki istana abadi awan beku 3 tahun lalu, dia dengan jelas memberitahu guru istana tertinggi Feng Qianhui bahwa dia sudah memiliki seorang guru, jadi dia hanya bisa memasuki istana abadi, tetapi dia tidak akan menjadi murid. Dan dia memiliki kekuatan luar biasa yang tumbuh dengan kecepatan yang mengerikan, serta keterampilan medis luar biasa yang menantang surga, dan tentu saja semuanya berasal dari tuannya. Sekarang, mereka akhirnya melihat wajah sebenarnya dari Yunce, sang guru misterius. Aura dan tekanannya tak terhitung jumlahnya di luar imajinasi dan pengetahuan mereka. Mereka semua berpikir bahwa Tuan Yunce pastilah sosok yang sangat menakutkan, tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan begitu menakutkan. Pantas saja dia begitu tenang saat menghadapi istana matahari bulan, bahkan sombong. Apakah kamu yang ingin membunuh murid-muridku? Pria tua berpakaian hitam itu berbicara, suaranya lembut dan datar, tetapi di telinga semua orang di istana matahari bulan, setiap kata seberat batu besar. Ye Guiying diam-diam menarik napas, menekan rasa takut di hatinya, memegang tangannya dengan wajah tenang, dan berkata dengan nada yang tidak rendah hati atau sombong, ternyata kamu adalah Tuan Yunce. Kami berasal dari matahari dan bulan istana, dan muridmu mengambil tindakan kemarin tanpa alasan apapun, membunuh 12 orang di istana ilahi matahari bulan milikku. 2 di antaranya adalah pelindung pribadi Tuan Muda, jadi tentu saja kami harus datang untuk mencari keadilan. Saya tidak menyangka akan terjadi ahli seperti Anda akan duduk di sini, itu akan tidak sopan. Saya menunggu ini meskipun saya tidak berniat mengganggu King Xiu Anda, adalah benar untuk membunuh seseorang untuk membayar nyawa Anda. Saya percaya bahwa energi Anda yang dalam luar biasa, dan Anda jelas bukan orang yang tidak bisa membedakan antara benar dan salah, menyukai kejahatan dan melindungi kejahatan. Ye Guiying memiliki ekspresi lurus di wajahnya, dan suaranya tenang dengan kemarahan dan harmoni. Kemarahan itu benar-benar seolah-olah Yunce telah melakukan kejahatan keji dan mereka datang untuk mencari keadilan, dan mereka dengan sengaja menekankan kata, Istana Matahari Bulan Ilahi, karena di benua Tianxuan ini, tidak ada yang berani menyinggung Istana Matahari dan Bulan. Haha, lelaki tua berbaju hitam itu tertawa kecil, orang yang dibunuh oleh murid-muridku pastilah mereka yang pantas mati. Tapi Istana Matahari Bulan mulah yang menyerang tempat budidaya wanita ini tanpa alasan, yang merupakan tindakan berdosa. Hah, itu tidak masuk akal. Yesi melangkah maju,
mengangkat kepalanya dan mendengus dingin. Tuan muda kita pasti memiliki motif khusus untuk menyerang Frozen Cloud Asgard. Bahkan jika kita ingin membalas dendam, itu adalah Frozen Cloud Immortal urusan istana. Bocah C hanyalah orang luar. Istana ilahi matahari bulan kita tidak pernah menyentuhnya, tapi dia membunuh 12 orang dari kita berturut-turut. Wajar jika kita datang untuk mencari keadilan. Demi melindungi murid-muridmu, kamu sebenarnya bingung benar dan salah. Baiklah, Yesi, jangan kasar. Ye Guying mengulurkan tangan dan dengan cepat memberi isyarat kepada Yesi dengan matanya, karena aura pria berbaju hitam itu terlalu menakutkan, dan jika dia marah, konsekuensinya bisa menjadi bencana. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan wajah tegak, Istana Matahari Bulan kami memiliki sejarah 10.000 tahun. Itu selalu menjadi misi kami untuk melindungi benua Tianshuan. Kami telah menolak invasi asing ke benua Tianshuan berkali-kali selama 10.000 tahun terakhir. Penduduk benua Tianshuan kami disebut Tanah Suci, dan Istana Matahari dan Bulan kami pantas mendapatkannya selama ribuan tahun. Kami menyandang nama Tanah Suci, dan juga menanggung keselamatan penduduk Tianshuan. Kami selalu bertindak terbuka dan dengan hati nurani yang bersih. Yang mulia mungkin Xuan Gong hebat, tetapi jika Anda ingin secara paksa menstigmatisasi kami, bahkan jika kami mungkin tidak dapat mengalahkan Anda, kami tidak akan pernah setuju. Dan, jika kamu membunuh kami untuk melindungi muridmu, mata Ye Guying berubah serius, mungkin semua orang di dunia tidak akan setuju. Kata-kata Ye Guying membuat semua gadis Bingyun menunjukkan kebencian dan kemarahan. Di mata mereka, iblis-iblis ini yang mereka bengis dan kejam karena nafsu egois mereka sendiri, malah mencap diri mereka seperti itu tanpa mengubah ekspresi mereka. Keberadaan yang seperti dewa penjaga benua ini bahkan mengancam kehendak orang-orang di dunia. Sungguh tak tahu malu. Namun, satu hal yang tidak dapat disangkal adalah bahwa 4 tanah suci adalah tanah suci yang sesungguhnya di benak masyarakat benua Tianshuan. Pemahaman mereka tentang tanah suci adalah bahwa mereka telah menjaga tepi benua Tianshuan sepanjang tahun, melawan invasi asing di benua Tianshuan, dan melenyapkan bencana yang tak terhitung jumlahnya di benua Tianshuan. Dalam pemahaman orang, itu juga karena hanya dengan keberadaan 4 tanah suci, benua Tianshuan akan selalu damai. Oleh karena itu, ancaman Ye Guying sama sekali bukan gertakan atau peringatan. Haha, lelaki tua berbaju hitam itu masih tersenyum ringan, tidak marah, tapi kali ini senyumannya samar-samar mengejek. Tidak ada apapun di benua Tianshuan ini yang bisa luput dari pandanganku. Mungkin kalian bisa menyembunyikannya dari semua orang di dunia, tapi bagaimana mungkin saya tidak tahu tentang skandal yang telah Anda lakukan selama bertahun-tahun? Fakta bahwa Anda, yang disebut Tuan Muda, telah menyakiti wanita itu sudah merupakan dosa yang tidak dapat dibenarkan secara alami. Yang mulia, kata-kata ini, saya akan memberitahu Tuan Istana kata-kata yang tepat setelah saya kembali. Ye Guying berkata tanpa mengubah ekspresinya, saya sudah lama tidak meninggalkan istana. Saya selalu cuek dan cuek. Saya tidak tahu apa kamu jenis master. Tolong beritahu aku dengan jelas, kata Ye Guying. Kata-kata Guying ini menunjukkan bahwa dia memiliki niat yang kuat untuk mundur. Untuk seseorang dengan aura misterius yang menakutkan, dia harus sekarang, dan satu-satunya hal yang harus dia lakukan adalah segera mundur bersama Tuan Muda. Di bawah aura yang begitu menakutkan, setiap napas tambahan merupakan bahaya yang sangat besar. Namaku sudah lama menghilang dari dunia. Lelaki tua berbaju hitam itu berhenti sejenak, lalu mengangkat kepalanya sedikit, dan tiba-tiba menghela nafas panjang dan berat. Aduh, dunia fana adalah luas, benar dan salah yang tak ada habisnya. Karena aku telah bersumpah untuk tidak melakukannya, tidak peduli seberapa terkontaminasinya dunia fana, kamu seharusnya tidak ikut campur dalam benar dan salah dunia lagi. Pergilah, aku tidak ingin merusak yang lama memiliki larangan membunuh karena kamu. Setelah lelaki tua berbaju hitam selesai berbicara, reaksi pertama semua orang di Istana Matahari Bulan bukanlah kelegaan. Mereka saling memandang, dengan ekspresi aneh di wajah mereka, tekanan pada tubuh mereka, dan ketegangan serta ketakutan di jiwa mereka. Hampir 70% hingga 80% hilang sekaligus. Bahkan wajah para gadis Bingyun menunjukkan kekecewaan yang jelas dan kegugupan. Master Yun Ce ini muncul dengan aura yang mencengangkan. Namun ketika pihak lain menanyakan namanya, dia tidak menjawab, malah dia langsung meminta pihak lain untuk pergi.
Siapapun dapat melihat bahwa dia mungkin takut pada matahari bulan. Istana Ilahi. Dia tidak berani membiarkan penduduk Istana Matahari dan Bulan mengetahui namanya, apalagi mengambil tindakan terhadap penduduk Istana Matahari dan Bulan. Namun, hal ini tidak bisa dihindari. Di benua Tianxuan ini, tidak peduli seberapa kuat seseorang atau kekuatannya, bagaimana mereka berani membuat masalah di depan Istana Matahari dan Bulan. Tapi menyerang Istana Matahari dan Bulan sama saja dengan menghancurkan diri sendiri. Ayo pergi. Ye Juanyun malah mengambil langkah ke depan, dengan senyum tipis di wajahnya. Baik ekspresi maupun matanya telah mengalami perubahan yang signifikan. Meskipun lelaki tua misterius berbaju hitam di depannya memiliki aura yang luar biasa, auranya perkataan dan tindakan barusan, jelas takut pada Istana Matahari dan Bulan. Karena kita takut dengan Istana Matahari dan Bulan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Dan jika dilihat dari sini, aura yang datang darinya mungkin palsu, misalnya, dilepaskan dengan senjata misterius khusus. Karena momentum ini terlalu dahsyat, luar biasa dahsyatnya, dan bertentangan dengan akal sehat. Jika memang ada seseorang di dunia ini yang kekuatannya setara dengan momentum ini, bagaimana mungkin Istana Matahari dan Bulan tidak mengetahuinya? Selain itu, jika dia benar-benar kuat, bagaimana mungkin dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menyebutkan namanya, dan dia terburu-buru membiarkan mereka pergi bahkan sebelum mengucapkan beberapa patah kata. Kami di sini untuk mencari keadilan bagi pelindung muda yang meninggal. Jika kami pergi karena kata-kata Anda, bagaimana kami bisa menjelaskan kepada dua pelindung yang mati dan saudara-saudara di kuil? Petik 2. Ye Zhenran menyipitkan matanya, berkata, ya, kami tidak ragu-ragu menggunakan tabut suci matahari dan bulan untuk melakukan perjalanan ribuan mil untuk datang ke sini. Kami akhirnya menemukan Yun Ce. Jika kami pergi begitu saja, bukankah akan sangat memalukan? Jika kabar menyebar, seluruh matahari dan bulan kami Istana Ilahi mungkin kalian semua akan ditertawakan oleh dunia. Lelaki tua berbaju hitam itu tetap diam, suaranya masih setenang air mati. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan memaksaku untuk memulai kembali pembunuhan besar-besaran? Tentu saja saya tidak berani, kita semua adalah orang-orang yang menghargai hidup kita. Ye Guiying berkata perlahan, ekspresinya jauh lebih santai dari sebelumnya, energi Anda yang dalam begitu kuat sehingga saya hanya melihatnya itu dalam hidupku. Saya yakin Anda dapat dengan mudah membunuh siapapun di antara kami. Tapi bagaimanapun juga, kami ada di dunia ini. Tanah suci di benua, orang-orang dari Istana Ilahi Matahari Bulan, Tuan Muda ada di sini orang, didampingi oleh 4 tetua. Jika kami mundur hanya karena kata-kata Anda, lalu di manakah martabat Istana Ilahi Matahari Bulan? Sebagai anggota Istana Ilahi, bagaimana kami bisa melakukan ini? Hilangnya martabat istana. Namun, kami juga tahu bahwa kami bukan tandinganmu, dan seharusnya tidak ada harapan untuk membunuh Yun Ce hari ini, tapi kami tidak bisa mundur begitu saja. Mata Ye Guiying menatap tajam ke dalam matanya. Cahaya aneh muncul, bagaimana jika ini masalahnya? Biarkan Penatua Ye Shi dari istana kami bertarung denganmu. Saya percaya bahwa dengan kekuatan Anda akan dapat dengan mudah mengalahkan Penatua Ye Shi. Dengan cara ini, kami akan dikalahkan karena kami kekurangan kekuatan. Mundur, alih-alih ditolak oleh Yang Mulia, Anda bisa mendapat penjelasan setelah kembali ke istana. Petik 2. Ini adalah strategi sempurna yang tidak menyakiti siapapun, merusak keharmonisan, dan mencegah Yang Mulia merusak tatanan, larangan membunuh. Saya yakin Yang Mulia tidak seharusnya menolak. Petik 2. Saat Ye Guiying perlahan selesai berbicara, Ye Xinghan, Ye Zhenran, Raja Ye Juan, dan Ye Si semuanya tertawa diam-diam di dalam hati mereka. Seperti yang diharapkan dari kesembilan yang bijaksana Penatua, ini memang strategi yang sempurna. Karena jika lelaki tua berbaju hitam ini dipaksa untuk mengambil tindakan, jika dia benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa, dia bisa mengalahkan Ye Si. Dengan ketakutan dan keengganannya terhadap Istana Matahari Bulan, dia tidak akan membunuh Ye Si, mereka dapat melarikan diri sepenuhnya. Dan jika kekuatannya tidak cukup sama sekali, dan aura kuat yang tidak normal ini hanyalah gertakan dengan menggunakan metode khusus, maka mereka dapat membantai semua orang di sini sesuka hati. Dan jika dia menolak secara langsung, maka sudah pasti dia hanya menggertak. Tanpa menunggu lelaki tua berbaju hitam itu merespons, Ye Si sudah berteleportasi ke depan lelaki tua berbaju hitam itu. Saat dia semakin dekat,
paksaan yang menakutkan menyebabkan kejang saraf yang tak terkendali di seluruh tubuhnya, tetapi dia segera ditekan dengan seluruh kekuatannya, dan berkata sambil tersenyum, "Saya adalah istana Dewa Matahari dan Bulan yang ke-15. Penatua Yesi datang ke sini untuk mengetahui tentang kekuatan mendalam Anda yang tak tertandingi. Selama Anda mengalahkan saya, kami akan segera pergi dari sini dan tidak pernah muncul di hadapan Anda lagi. Saya harap Anda akan berbelas kasihan saat mengambil tindakan." Petik 2. Hehehe. Orang tua berbaju hitam masih memiliki senyuman polos dan tanpa emosi, karena ini yang kamu inginkan, tidak apa-apa. Bab 674. Tapi tidak perlu berkelahi, lelaki tua berbaju hitam itu berkata dengan lemah. Dia mengangkat lengan kirinya, di bawah lengan baju yang gelap dan lebar, telapak tangan pucat dan ramping terentang. Telapak tangan perlahan berputar, dan nyala api seukuran kepalan tangan muncul tanpa suara, terbakar tanpa suara di telapak tangannya. Ini adalah kumpulan api biru, dan di antara api misterius biru hanyalah api tingkat rendah, yang termasuk dalam alam berikut. Di atas alam mendalam bumi, semuanya terbakar dengan api ungu yang dalam. Dengan kata lain, api misterius biru, belum lagi kaisar yang sangat kuat ini, bahkan tidak dapat membahayakan praktisi alam mendalam langit. Tapi berbeda dari api misterius pada umumnya, warna biru dari nyala api ini adalah biru es yang agak aneh, mirip dengan warna kekuatan es yang sangat pekat. Yang lebih aneh lagi adalah dari biru es ini di atas nyala api, saya tidak bisa rasakan sedikit fluktuasi energi yang dalam, seolah-olah ini bukanlah api misterius sama sekali, melainkan api alami yang paling biasa, tidak berdaya, yang hanya dapat membakar benda fana. Kamu hanya perlu menerima percikan kecil ini dariku, dan aku akan segera pergi dan tidak pernah mengganggu urusanmu di istana matahari dan bulan. Tetapi jika kamu bahkan tidak dapat menerima percikan ini dariku, kamu akan segera pergi, dan kamu tidak akan pernah bisa melakukannya lagi. Masuklah ke tempat ini lagi. Api biru sedingin es bergoyang sedikit di telapak tangan lelaki tua berbaju hitam itu. Suara berat itu masih tenang dan membawa tekanan yang sangat besar, dan nadanya sama sekali bukan diskusi, tapi perintah yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Selain itu, subteks dari kata-katanya jelas, kamu tidak layak bertarung denganku. Jika kamu bisa menangkap api kecilku, kamu akan menang. Menjadi seorang kaisar adalah level tertinggi di dunia, memandang rendah keberadaan semua makhluk hidup, tidak pernah begitu dibenci oleh orang lain. Yesi merasa marah di dalam hatinya dan mencibir, bahkan Dewa Phoenix dari Sekte Phoenix Ilahi, yang memiliki kekuatan Dewa Misterius, tidak akan pernah berani memandang rendah saya, tetua Istana Matahari dan Bulan. Yang mulia, dengan nada bicaramu, kamu tidak takut lidah Feng Da berkedip. Petik 2. Haha, lelaki tua berbaju hitam itu tersenyum acuh tak acuh dan tidak berbicara lagi. Sebaliknya, dia mendorong dengan lembut dengan telapak tangannya, dan es api biru perlahan terbang keluar dari telapak tangannya dan terbang menuju dada Yesi tanpa tergesa-gesa. Semakin kuat kekuatan misteriusnya, semakin tinggi hukumnya, dan kekuatan yang dilepaskan secara alami akan semakin intensif dan kuat. Di tingkat kaisar, bahkan kekuatan jari pun akan menyebabkan ruang terdistorsi dengan gemetar. Dan ketika bola api biru es ini terbang, masih belum ada osilasi energi yang dalam. Kemanapun ia pergi, tidak ada riak atau distorsi di ruang angkasa. Belum lagi ruang, bahkan elemen alam di sekitarnya pun tidak teratur sama sekali. Saat berada di tangan lelaki tua berbaju hitam, nyala apinya tidak dapat bernapas, yang dapat diartikan sebagai ditekan oleh kekuatan dalam yang kuat. Tapi sekarang setelah terbang, ia masih tidak memiliki kekuatan atau nafas sama sekali. Satu-satunya penjelasan, yaitu nyala api ini tidak memiliki aturan sama sekali. Itu hanyalah api biasa yang paling biasa. Selain itu, sama sekali tidak ada kemungkinan kedua. Satu-satunya jejak kegugupan Yesi segera menghilang. Dia benar-benar yakin pada saat ini bahwa lelaki tua berkulit hitam yang muncul entah dari mana itu hanya menggertak, dan auranya yang sangat kuat pasti diciptakan menggunakan metode yang sangat khusus. Untuk menakut-nakuti orang, itu benar. Kecuali Dewa Phoenix dari Sekte Phoenix Ilahi, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengalahkan Kaisar Suci, Kaisar Laut, Penguasa Surgawi, dan Master Pedang. Mereka hampir tertipu. Wajah Yesi tiba-tiba menjadi gelap dan dia mencibir. Dia bahkan tidak repot-repot menggunakan energinya yang dalam dan menamparkan api biru es yang mendekat. Saat telapak tangannya menyentuh api, dia bahkan tidak merasakan sensasi terbakar sedikitpun.
Nyala api benar-benar padam dari pandangan, tidak meninggalkan jejak sama sekali. Hahaha, Ye Si tertawa keras dan liar, kupikir dia ahli, tapi ternyata hanya badut yang mencoba membodohi dirinya sendiri. Hahaha, menggelikan sekali. Dia tertawa dan menoleh ke arah Ye Si Xinghan, Tuan Muda, tetua ke-9, sepertinya hari ini kita. Ketika dia mengatakan ini, suaranya tiba-tiba berhenti, karena dia tiba-tiba menemukan bahwa Ye Xinghan, Ye Guying, Ye Juanyun, dan Ye Huran semuanya memiliki mata murid-muridnya terbelalak dan melebar, seolah-olah mereka sedang melihat pemandangan yang sangat menakutkan, dan 15 penjaga di belakang mereka, semuanya memiliki ketakutan yang mendalam di wajah mereka, dan otot-otot di wajah mereka, dan bahkan seluruh tubuh mereka, gemetar. Dan gemetarnya menjadi semakin hebat semakin jauh, mulutnya terbuka lebar seolah ingin meneriakkan sesuatu, tapi dia masih tidak bisa mengeluarkan suara karena ketakutan yang luar biasa. Seluruh dunia tampaknya telah benar-benar memadat, dan terjadi keheningan singkat. Kemudian Ye Guying berteriak sekuat tenaga, tanganmu. Tangan, Ye Si tanpa sadar menoleh untuk melihat telapak tangannya. Dalam sekejap, pupil matanya diperbesar 10 kali lipat, seluruh wajahnya menjadi pucat karena ketakutan yang luar biasa. Karena di lengannya yang terangkat, telapak tangannya tidak terlihat lagi. Tangan kanannya menghilang, dan sekumpulan api biru es menyala diam-diam di pergelangan tangannya yang hilang. Tidak, itu tidak terbakar, lebih tepatnya itu melahap. Kemanapun api biru es itu pergi, lengannya menghilang inci demi inci. Dalam sekejap mata, api menyebar ke tulang siku, dan separuh lengannya menghilang sepenuhnya dari tubuhnya. Selama keseluruhan proses, tidak ada nafas, tidak ada suara, bahkan tidak ada rasa sakit sedikitpun atau sentuhan lainnya. Bahkan tidak ada bekas terbakar, bahkan tidak ada bekas abu terbang. Sepertinya lengannya tanpa ampun ditelan oleh lubang hitam yang tak terlihat dan menakutkan. Dan yang dia makan adalah tubuh seorang kaisar yang kuat. Ini adalah gambaran mengerikan yang belum pernah dilihat atau didengar oleh siapapun, dan sepenuhnya di luar kesadaran. Pupil mata Ye Si membesar hingga hampir meledak. Ketakutan terbesar dalam hidupnya melonjak dalam sekejap, menyebabkan dia mengeluarkan jeritan parau dan terdistorsi. Dia menuangkan semua energi gelapnya ke lengan kanannya seperti orang gila, mencoba untuk menghilangkan massa mengerikan dari api, ditekan. Tetapi ketika energinya yang dalam menyentuh api biru es, itu seperti sapi lumpur memasuki laut, menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Belum lagi ditekan, es biru nyala api bahkan tidak memiliki jejak turbulensi, dan masih menyala perlahan. Berdiri, perlahan-lahan mendekati bahunya. Tidak ada rasa sakit, bahkan tidak sedikit pun rasa sakit, tetapi hanya melihat tubuhnya menghilang di depan matanya adalah sebuah ketakutan berkali-kali lebih menakutkan daripada jatuh ke neraka. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia menjerit lebih keras dari yang terakhir. Matanya hampir melotot keluar dari rongganya karena ketakutan yang luar biasa, dan urat di dahinya jelas menonjol seperti cacing tanah. Tapi tidakkah peduli berapa banyak dia berteriak dan meronta, nyala api, semurni kristal es tetapi lebih menakutkan dari iblis, masih menyala dengan tenang. Tolong, selamatkan aku. Dentang, Ye Zhenran mengambil pedang ungu panjang dari cincin luar angkasa, dan bayangan menyapu seluruh tubuhnya. Busur pedang ungu melewati udara, dan menghantam bahu Ye Si dengan satu pedang, menodainya dengan warna biru es. Lengan api yang tersisa terputus dengan ganas. Namun, sebelum orang-orang di Istana Matahari dan Bulan dapat bernapas lega, mereka terkejut saat mengetahui bahwa lengan Ye Si yang terputus benar-benar menghilang di udara, namun api biru es masih ada dan menyebar di udara. Tersebar menjadi lebih dari selusin kelompok, semuanya jatuh kembali pada Ye Si. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin lubang muncul di lengan, kaki, dada, perut Ye Si, dan dengan cepat membesar saat api menyebar, secara bertahap membuat tubuh Ye Si menjadi kehampaan total. Raungan Ye Si yang ketakutan menjadi semakin melengking, seluruh tubuhnya menjadi kejang, dan lengan kirinya yang tersisa berdetak kencang dan merobek tubuhnya. Tapi begitu tangan kirinya menyentuh api biru es, api itu mulai menghilang dengan cepat, dan dia perjuangan yang panik juga menyebabkan api biru es menyebar ke seluruh tubuhnya lebih cepat, membuat tubuh kaisar yang kuat ini penuh dengan lubang. Yang terlemah di antara orang-orang Istana Bulan Matahari yang hadir juga adalah Tuan, dan yang terkuat bahkan lebih dekat.
Di periode akhir Kaisar, wajah semua orang dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam, dan gadis-gadis Bingyun bahkan menjadi pucat, karena di depan mereka melihat pemandangan yang sangat menakutkan sehingga mereka tidak dapat memahaminya sama sekali. Pada saat ini, Ye Guiying tiba-tiba berteriak dengan keras pada Ye Zhenran, "Zhenran, cepat tinggalkan pedangnya." Ye Zhenran terkejut, menundukkan kepalanya tanpa sadar, dan jiwa orang mati tiba-tiba ketakutan. Dia baru saja memotong Ye Si di tangannya. Pedang ungu di bahunya sebenarnya diwarnai dengan sedikit api biru es. Meskipun hanya sedikit, seluruh ujung pedang telah benar-benar menghilang, dan dengan cepat menyebar ke atas. Telapak tangan Ye Zhenran bergetar, hampir kehilangan akal sehatnya, tetapi dia tidak langsung membuang pedangnya, karena pedang ungu ini adalah pedang favorit pribadi Ye Si. Pedang itu telah bersamanya selama lebih dari 300 tahun. Pedang itu dianggap sebagai kehidupan yang terus berlanjut, hari kerja, tapi kali ini dia dalam keraguan-raguan sesaat. Api biru es ditelan pedang dan langsung menuju ke telapak tangannya. Ye Guiying tiba-tiba bergegas mendekat dan meninju keras pergelangan tangan Ye Zhenran. Pukulan tiba-tiba ini tidak memiliki kekuatan dan langsung membuat pergelangan tangan Ye Zhenran terkilir, dan pedang ungu di tangannya terbang jauh. Ye Guiying berhenti dan meraung, "Apakah kamu putus asa untuk hidupmu?" Ye Zhenran berkeringat di sekujur tubuhnya. Jika api baru saja menodai telapak tangannya, pasti akan memiliki konsekuensi yang sama seperti Ye Si. Dia ketakutan untuk beberapa saat dan berkata dengan cepat, "Terima kasih. Terima kasih, Penatua ke-9, karena telah menyelamatkan hidupmu." Pada saat ini, Ye Si tidak bisa lagi mengeluarkan suara. Sebagian besar tubuhnya telah menghilang, dan tubuh yang tersisa tidak dapat lagi terlihat sebagai manusia. Api biru es menghilang lebih cepat, dan kedutan sesekali membuktikan bahwa Penatua Matahari dan Bulan dengan kekuatan Kaisar masih memiliki sisa nafas, tetapi segera, ini nafas terakhir juga lenyap. Seluruh tubuh juga lenyap sama sekali di sana. Tidak ada satupun jejak yang tersisa. Melihat ke tempat di mana Ye Si menghilang, semua orang tampak ketakutan dan tertegun, tidak bergerak seolah-olah mereka ketakutan. Hembusan angin dingin bertiup, dan mereka semua menggigil. Udara dingin yang ribuan kali lebih dingin dari angin dingin melonjak kencang di tubuh mereka. Seluruh tubuh mereka sudah basah oleh keringat dingin. Tuan Muda Matahari dan Bulan, Penatua Matahari dan Bulan, tidak diragukan lagi adalah tokoh teratas di dunia, tetapi saat ini mereka adalah tokoh teratas. Yang ada hanya rasa takut di hati saya, bahkan keterkejutan itu diredam oleh rasa takut yang terlalu dalam. Orang tua berbaju hitam ini memiliki aura yang sangat kejam. Mereka mengira dia mungkin sangat kuat, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa ketika dia bergerak, dia akan sangat menakutkan. Percikan kecil membuat seorang kaisar yang kuat menghilang dari dunia tanpa perlawanan apapun. Pemandangan barusan lebih dari menakutkan. Itu adalah semacam kekuatan yang seharusnya tidak ada di dunia fana, tetapi seharusnya hanya ada di dunia ilusi, dunia mitos dan legenda. Terlebih lagi, nyala api ini hanya dinyalakan begitu saja oleh lelaki tua berbaju hitam, bahkan tanpa sedikitpun gejolak energi yang dalam. Aduh, lelaki tua berbaju hitam itu menghela nafas pelan. Aku hanya ingin memberinya hukuman dan peringatan, tapi aku tidak pernah menyangka bahwa seorang tetua dari Tanah Suci akan mati langsung di bawah percikan api ini. Cara yang mendalam untuk benua Tianxuan ini sebenarnya telah menurun sedemikian rupa. Apakah itu? Desahan lelaki tua berbaju hitam itu sepertinya kecewa, seolah dia sedih. Yang dia katakan adalah dia hanya ingin menggunakan api ini untuk memberi peringatan pada Ye Si, tapi dia tidak menyangka bahwa tetua Tanah Suci Ye Si yang bermartabat bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan secara langsung, mati. Dengan kata lain, aku tahu kamu lemah, tapi aku tidak melakukannya. Aku tidak berharap kamu menjadi begitu lemah. Karena cincin pembunuhan telah dipatahkan, maka kalian semua harus tetap di sini. Lelaki tua berbaju hitam itu menghela nafas lagi, mengulurkan telapak tangannya yang pucat, dan sekelompok api biru es yang persis sama seperti sebelumnya menyala telapak tangannya. Dan bola api biru es ini 2 kali lebih besar dari yang tadi. Itu masih dinyalakan begitu saja, bahkan tanpa sedikit pun energi mistis beredar. Tampaknya ini hanyalah kekuatan yang sangat biasa dari lelaki tua berkulit hitam ini sehingga dia bahkan tidak perlu berkonsentrasi. Melihat bola api biru sedingin es ini, semua rambut di 3 tetua Matahari dan Bulan yang tersisa langsung berdiri. Ye Xinghan bahkan mundur beberapa langkah. Tidak ada lagi kesombongan dan kesombongan di wajahnya,
hanya warna putih ketakutan. Bersambung.